Sangka pembunuh gadis cilik itu, Margaret Megawe, menolak pemeriksaan polisi. Pengacara Margaret justru menantang kepolisian melanjutkan ke pengadilan dengan 3 bukti yang ada. Kasus kematian Angeline memasuki babak baru. Belum lagi dimulai, babak baru ini sudah mengundang kontroversi antara ibu angkat Angeline, Margaret Megawe, dengan Polda Bali. Margaret menolak pemeriksaan polisi. Dalam sejumlah penyelidikan dan penyidikan, Margaret sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Angeline. Dengan status tersangka tersebut, kuasa hukum Margaret justru menilai kepolisian telah membidik kliennya sebagai tersangka jauh hari sebelum ada hasil laboratorium forensik dan pemeriksaan Inafis Polri. Akibatnya tim kuasa hukum Margaret menantang polisi untuk maju ke pengadilan dengan bukti yang ada. Kenapa kami setuju ibu tidak bersedia diperiksa? Kata Kapolda, sudah ada 3 bukti. Ya majukan aja ke kejaksaan, teruskan ke pengadilan. Kita tunggu. Menurut Pak Horma, bukti yang disebutkan itu bagaimana, Pak? Nanti kita uji. Bu. Kan Kapolda bilang sudah punya 3 alat bukti. Jadikan tersangka. Ya udah terusin aja, sidangkan aja. Tadi tidak ada. Margaret Megawe ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu. Menurut polisi, mereka memiliki 3 bukti kuat yang mengaitkan Margaret dengan kematian Angeline, putri angkatnya. Dari Denpasar, Bali, Adi Alfani, TV One mengabarkan. Halo. Ya, selamat malam. Ya, Bang Dion, saya langsung saja, ada beberapa yang memberatkan pastinya klien Anda, 4 orang saksi juga yang dihadapkan, salah satunya mungkin ada Francia Maringka dan juga Agus sendiri dan Satpam, dan kemudian ada mantan anak kos juga di tempat Ibu Margaret yang sangat memberatkan dan akhirnya membuat penyidik menetapkan begitu ya. Anda tetap pada pernyataan awal bahwa Polda digiring opininya atau ditekan begitu, atau masih sudah berubah? Ya, kita tidak akan pernah berubah. Sama seperti keterangan klien kami tidak pernah berubah. Yang pasti, penetapan tersangka itu kan hasil penyidikan subjektif dari pihak Polda Bali. Jadi, untuk menguji apakah penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang punya kualitas sesuai dengan syarat minimal 2 alat bukti yang diatur di dalam pasal 180 KUH, maka kita sedang mengkaji untuk mengajukan pra peradilan. Karena begini, penetapan tersangka itu kan tidak berarti bahwa seseorang itu sudah pasti bersalah. Nanti pengadilan yang akan menguji. Oke, Bang Dion, Anda kok bisa bilang bahwa hasil penetapan tersangka Margaret subjektif? Buktinya apa? Kan hasil penyidikan polisi kan, sepihak polisi kan, itu kan tertutup. Kita melihat ada beberapa indikasi yang menurut kita menyimpang dari hukum acara. Contoh, keterangan seorang tersangka. Keterangan seorang tersangka yang berubah-ubah, yang menjadi dasar untuk melakukan pengembangan penyidikan. Padahal pada saat pertama kali ditangkap, Agus memberikan keterangan yang menurut kita keterangan pertama itulah yang sangat bersesuaian. Nah, bagaimana dengan, itu kan baru Agus yang Anda katakan, bagaimana dengan kesaksian security di sana, lalu kemudian AA, lalu kemudian Francia Maringka, dan juga anak indekos yang ada di sana dulu? Saya pilih satu persatu ya. Kalau keterangan AA itu kan tidak ada kaitan sama sekali dengan pembunuhan. Dia kan cuma mengantarkan Agus untuk bekerja di situ. Keterangan Frankie Maringka itu kan terjadi pada bulan Maret, jauh sebelum Angeline dinyatakan hilang. Apa hubungannya dengan pembunuhan? Apalagi keterangan security. Security itu baru bekerja tanggal 5 Juni. Beberapa hari sebelum Angeline ditemukan jenazahnya di dalam rumah Ibu Margaret. Oke. Tidak ada hubungan langsung keterangan saksi ini dengan pembunuhan. Ingin Bang Aris dan Ibu Siti menanggapi. Bagi tim kuasa hukum Margaret tidak ada korelasinya keempat saksi yang memberatkan Margaret hingga ditetapkan tersangka. Saya kasih kesempatan ke Ibu Siti dulu karena Anda yang membawa Francia Maringka, dan menurut Bang Dion tadi tidak ada korelasinya karena Franci itu sudah lama begitu bertemunya terakhir dengan Ibu Margaret. Bu Siti silakan.
Dari mana bisa dibilang kalau Frankie sama Juliet sama Bu Loren sudah lama bertemunya? Itu dia Bu Loren tuh ada di TKP dari bulan November sampai bulan Maret. Sedangkan Pak Frankie dengan Bu Juliet dari bulan Desember sampai bulan Maret. Ini kejadiannya tuh sangat dekat, di mana Angel dinyatakan hilang bulan Mei. Jadi 1 bulan setelah itu kejadiannya. Jadi itu bukan terlalu lama. Nah, ditambah lagi dengan kesaksian yang diberikan oleh Bapak Handono yang kos di situ. Itu kan masih ada di situ saat ini gitu. Sebab kalau tidak di polisi lain mungkin bapak dan ibu ini masih berada di TKP. Jadi masih berkorelasi justru di situ ya. Salah satu kesaksian yang cukup kuat dari keempatnya. Yang cukup kuat adalah dari Pak Frankie. Pak Frankie hampir setiap hari melihat gimana perlakuan Margaret terhadap Angel. Bukan hanya dijambak aja, diseret, tapi juga dipukul dengan bambu dari kaki ke kepala sampai bambu itu terpecah. Dari pengakuan Pak Handono sendiri melihat sendiri bahwa lubang yang dijadikan pemakaman jenazahnya Angelin itu sudah dibuat 2 minggu sebelum Angelin dinyatakan hilang. Oke, Bang Dion. Gini, yang pertama gini, sebenarnya saya tidak mau menanggapi detail lah, karena ini kan bukan persidangan. Kalau keterangan Frankie ada penyiksaan, itu kan harus didukung dengan keterangan atau indikasi contoh. Kalau misalnya Frankie melihat penyiksaan, berarti Angelin ini sudah masuk rumah sakit dari Maret sampai Mei, atau ada lebam-lebam, ada tidak laporan dari guru bahwa si Angelin ini cacat nih gara-gara dipukul, karena keterangan Frankie Maringka yang bulan Maret. Kalau keterangan Rahmat Handono, kita tidak menyangkal. Kenapa tidak menyangkal? Rahmat Handono menyatakan bahwa dia melihat Agus bolak-balik membawa stok berisi tanah di halaman rumah. Emang benar, Ibu Margaret menyuruh Agus mengambil tanah-tanah kering untuk menutupi tai-tai ayam yang ada di sekitar rumah. Betul, dia bolak-balik sesuai dengan perintah Bu Margaret, mengambil tanah kering untuk menutupi tai ayam. Apa korelasinya dengan pembunuhan? Oke, baik, Bu Siti, ada tanggapan soal itu? Ya, Pak Handono, kalau saya mau tanggapin yang pertama dulu dari Bang Dion ya. Bang Dion mengatakan apa adakah lebam-lebam? Itu sudah dikatakan sama guru kelasnya kan. Ibu Sri sudah mengatakan pernah memandikan si Angelin di sekolah, bahkan tidak sekali 2 kali. Nah itu badannya penuh dengan lebam-lebam dan ada juga culutan rokok yang ada di badannya. Itu sudah dilihat jauh sebelumnya Angelin nyatakan hilang. Coba deh sekalian bicara dengan guru kelasnya. Bang Dion kan baru masuk dalam kasus ini, mungkin perlu banyaklah mencari tahu sebenarnya dari siapa sebenarnya yang berbohong di sini. Saya kasihan sekali dengan Bang Dion sekarang gitu. Enggak, saya malah kasihan sama Mbak Siti nih. Mbak Siti ini ibarat penyidikan ini sekarang ini adalah laganya polisi. Mbak Siti ini penonton tapi ikut menendang bola. Menurut saya berterima kasih bahwa Mbak Siti ini membantu proses penyidikan. Tetapi cukup sebenarnya tugas Mbak Siti ini adalah memberikan informasi kepada polisi bahwa ada saksi-saksi yang punya potensi untuk mendukung laporan Mbak Siti, dan tidak perlu Mbak Siti yang harus kesana kemari untuk membiayai, mendanai, mendatangkan. Itu sebenarnya tugas polisi. Tugas Mbak Siti adalah memperhatikan anak-anak yang lain. Kita bersedih, kita berduka dengan kematian Angelin. Karena itu, menurut saya tugas Mbak Siti adalah cari, jangan sampai ada lagi Angelin yang lain. Bukannya fokus pada penyidikan ini. Loh, itu oke, silakan. Saya kasih kesempatan, silakan Mbak Siti. Bang Dion. Ya. Bang Dion Ya. tidak tahu kinerja saya sudah 15 tahun ada di dunia anak. Mungkin Abang Dion tahu di Bali sudah berapa anak yang saya selamatkan, bukan hanya kasus kekerasan atau meninggalnya si Angelin, tapi banyak kasus-kasus sodomi yang saya selamatkan di sini. Berapa banyak anak-anak yang mengalami pemerkosaan di Bali, itu semua saya ada di dalamnya. Bang Dion berkenal saya, Bang Dion nggak tahu gimana kinerja saya. Saya dari P2 selalu berjalan dengan banyak lembaga di Bali. Bang Dion salah sekali menilai saya, saya hanya menyelamatkan si Angelin di sini. Hanya kebetulan Angelin ada di depan mata saya dan saya langsung mencari tahu dari pertama adanya di medsos. Saya hanya bukan menyelamatkan Angelin ini satu aja, tapi banyak anak di Bali yang saya selamatkan. Saya setuju Mbak, saya tidak menyatakan bahwa Mbak itu tidak punya pekerjaan lain. Saya menghimbau, karena tugas penyidikan itu sudah diserahkan kepada kepolisian. Kalau Mbak Siti punya informasi mengenai saksi, sampaikan ke polisi, biarkan polisi yang menindaklanjuti. Mbak Siti silahkan mencari lagi anak-anak yang lain yang punya potensi untuk bisa jadi korban seperti Angelin. Kita sama-sama tahu bahwa masing-masing
melakukan pekerjaannya pasti. Anda juga tidak tahu apa yang dilakukan Ibu Siti setiap hari, bukan Bang Dion. Tapi saya ingin ke Bang Haris. Bang Haris bisa tanggapan sedikit soal itu. Iya, saya kira sekali lagi Bung Dion, marilah kita buktikan di pengadilan ya, karena tugas dan tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak misalnya, ini kan representasi dari keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya anak-anak di Indonesia. Jadi ketika ada anak yang membutuhkan pertolongan, disitulah Komnas Perlindungan Anak hadir. Lalu kalau itu adalah pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, maka tugas tanggung jawab kita memberikan informasi-informasi yang akurat kepada pihak penyidik, dan itu tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang, Bung Dion. Jadi kalau dikatakan lagi seperti pernyataan Dion seperti pernyataannya Bung Hotma lagi, uruslah dengan anak-anak yang lain, itu saya kira tidak ada kolerasinya itu, dan kita tidak perlu diajarin dengan itu. Saya juga tidak perlu mengajari Bung Dion untuk proses hukum ini, saling menghormati. Anda sebagai lawyer tentu kan harus membela kliennya. Kami juga nggak boleh mencampuri urusan proses hukum yang Bung Dion lakukan. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak saling menyalahkan. Komnas Perlindungan Anak itu dimanapun ada anak, itu ada Komnas Perlindungan Anak, dan tidak perlu lapor kepada Bung Hotma Sitompul. Kami tidak perlu diajari terhadap itu. Mari kita saling menghargai. Sekarang saya ada di Sinabung, Bung Dion, dan saya tidak harus lapor kepada Hotma Sitompul gitu kan, karena saya harus memperhatikan, katakanlah seperti janjinya Presiden untuk memberikan kartu sehat, kartu sejahtera, kartu pintar, itu belum terrealisasi. Itulah tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak. Jadi jangan lupa bahwa apa yang kita sumbangkan, bukti-bukti petunjuk dalam kerangka membongkar kasus di mana Angelin itu meninggal dunia dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan, itu adalah mandat undang-undang. Kalau Bung Dion mau baca pasal 72 dari Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang itu diberikan kewajiban untuk melindungi anak. Jadi salah kalau mengatakan wah kita itu kok menggebu-gebu ya, harus menggebu-gebu membantu atau membela kepentingan anak, termasuk Angelin. Angelin itu sudah meninggal, betul, bahwa siapa penyebab itu harus kita lakukan. Baik, Bang Haris. Jadi maksud saya, mari kita sama-sama buktikan di pengadilan. Saya kira itu. Jadi kita apresiasi kepada Polda Bali yang sudah bekerja keras dengan tadi sebentar Balkis, bukti-buktinya misalnya inapis, forensik, otopsi, itu kan persesuaian terhadap pengakuan Agus, di mana Margaret dikatakan bahwa dia disuruh oleh Margaret. Begitu. Saya kira Bung Dion, saya hormati, mari kita sama-sama buktikan di pengadilan. Tidak ada penggiringan, sorry lagi, itu tidak punya kepentingan kita. Bang Haris tahan dulu, karena begini kan tugasnya teman-teman atau tim Bang Dion ini kan kesulitan karena P2TP2A, bukan kesulitan ya, ada tantangannya karena P2TP2A, Komnas Perlindungan Anak dan lain-lain yang kemudian mencoba mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang pasti memberatkan tersangka atau klien dari Bang Dion. Sesaat lagi tetap bersama kami.